Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Kurnia Hardianti, mahasiswi IAIN Metro jurusan Tadris Bahasa Inggris semester 4. Di video kali ini, saya akan mempresentasikan salah satu materi dari mata kuliah Fikih Ibadah, yaitu istinja dan tata caranya. Pertama, saya akan menjelaskan pengertian istinja. Istinja menurut bahasa yaitu selamat atau terlepas. Sedangkan menurut istilah, istinja itu bersuci atau membersihkan setelah buang air besar ataupun buang air kecil. Istinja menggunakan air. Apabila tidak ada air, dapat menggunakan benda-benda padat seperti batu, daun, kayu, atau benda-benda di sekitar yang dapat mensucikan. Yang kedua, hukum istinja. Para ulama berbeda pendapat tentang hukum istinja. Ada yang mengatakan wajib dan ada juga yang mengatakan sunnah. Kedua opsi ini memiliki alasan tersendiri. Dikatakan wajib karena sesuatu yang keluar dari dua lubang, yaitu kubur dan dubur, harus dibersihkan. Pendapat ini didukung dari Al-Malikiyah, Asy-Syafi'iyah, dan Al-Hanabilah. Sedangkan dalil yang mereka gunakan adalah hadis Rasulullah SAW dari Aisyah radhiyallahu an berkata bahwa Rasulullah SAW bersabda, "Bila kamu pergi ke tempat buang air, maka bawalah 3 batu untuk membersihkan, dan cukuplah batu itu untuk membersihkan." Hadis riwayat Ahmad, Nasai, Abu Daud, Ad-Darqutni. Yang kedua, sunnah. Pendapat ini didukung oleh Al-Hanafiyah dan sebagai riwayat dari Al-Malikiyah. Maksudnya adalah istinja itu dengan menggunakan air itu dikatakan sunnah. Yang penting, najis bekas buang air itu sudah bisa dihilangkan meskipun dengan menggunakan batu atau benda-benda yang dapat mensucikan selain batu. Yang ketiga, etika dan tata krama saat beristinja. Ada beberapa hal yang harus diketahui setiap muslim saat beristinja di luar lapangan atau tidak ada toilet maupun di ruangan, yaitu ada toilet. Yang di luar lapangan atau tidak ada toilet, pertama, menjauh dan memasang tabir agar tidak terlihat oleh orang lain, terutama pada saat buang air besar, agar suara atau bau yang dihasilkan saat membuang kotoran itu tidak tercium dan tidak terdengar oleh orang lain. Landasan hadis bersumber dari Jabir radhiyallahu an, kami berpergian bersama Rasulullah SAW. Beliau tidak buang air besar kecuali jika sudah di tempat yang sunyi dan jauh dari kerumunan. Hadis riwayat Ibnu Majah. Yang kedua, membaca basmalah atau doa. 3, hendak tidak mengarah ke kiblat atau membelakangi kiblat. Keempat, tidak diperkenankan kencing sambil berdiri karena takutnya di sekitar kita akan terkena cipratan dari najis yang dikeluarkan. Kelima, tidak diperkenankan menggunakan tangan kanan untuk membersihkan saat beristinja. Yang keenam, dilarang buang hajat di pepohonan yang sering sebagai singgahan orang lain. Yang ketujuh, jangan buang hajat sembarangan, karena Allah menciptakan banyak makhluk di dunia ini. Jadi takutnya makhluk yang lain akan terganggu dengan hajat yang dibuang sembarangan.
Selanjutnya, etika dan tata krama saat di toilet. Yang pertama, masuk menggunakan kaki kiri. Yang kedua, membaca doa masuk kamar mandi, yaitu Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inni a'udzubika minal khubusi wal khaba'is. Yang ketiga, tidak menghadap kiblat. Yang keempat, buang air besar maupun air kecil dilakukan dengan jongkok. 5. Tidak berlama-lama di kamar mandi, hanya menuntaskan membuang hajat. Yang keenam, tidak boleh bernyanyi saat di kamar mandi. Yang ketujuh, bersih sampai tidak ada kotoran. Yang kedelapan, keluar dari toilet menggunakan kaki kanan. Keempat, syarat sah menggunakan batu atau benda-benda yang keras. Pertama, benda itu harus keras seperti batu. Bila tidak ada batu, bisa menggunakan yang lain. Yang penting benda itu keras. Yang kedua, benda itu tidak dihormati. Yang ketiga, benda itu diusapkan 3 kali sampai bersih, baru digunakan untuk beristinja. Yang keempat, najis yang dibersihkan belum sampai kering. Yang kelima, najis itu tidak berpindah tempat dari keluarnya kotoran. Yang keenam, najis itu tidak tercampur dengan benda yang lain. Sekian presentasi yang dapat saya sampaikan. Bila ada salah kata atau perbuatan, saya minta maaf, dan kepada Allah saya mohon ampun. Saya akhiri, wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.